Olahraga. Kembali lagi bersama saya Natalia Hosiana di Sport Today, di mana informasi update seputar dunia olahraga disajikan untuk Anda. Dan pada saat ini kami akan berbincang-bincang secara khusus mengenai keberhasilan tim wushu Indonesia meraih emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 lalu. Dan tanpa berlama-lama lagi sudah hadir bersama kami saat ini yaitu Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia Ngatino dan juga salah satu atlet wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo. Salam olahraga Bang Ngatino dan juga Mas Edgar. Salam olahraga. Baik Bang Ngatino, ini merupakan sebuah keberhasilan yang gemilang ya, di mana Indonesia sendiri berhasil meraih 6 emas, 6 perak dan juga 2 perunggu, di mana ini melebihi target ya. Bang Ngatino, boleh diceritakan sedikit mengenai kemarin persiapan saat SEA Games Kamboja hingga bertanding kemarin seperti apa? Saya kira persiapan selain semangat anak-anak memang sudah dibangun sejak lama saat ini. Baik disiapkan secara nasional, juga ikutin event-event internasional sebelumnya, dan yang terakhir kita siapkan latihan di Tiongkok, Cina selama 2 bulan. Nah, ini memberikan motivasi dan semangat buat atlet ya untuk berjuang di SEA Games tahun ini. Baik, dan untuk Mas Edgar sendiri kemarin ini berlaga di Kamboja dan meraih tadi 2 emas dan juga 1 perak ya? 1 emas, 1 perak. 1 emas, 1 perak. Dari cabang apa Mas Edgar? Saya di cabang wushu yang taulunya yang seni, jadi saya mendapat medali emas di nomor tangan kosong dan medali perak di nomor golok plus toya. Oke Mas Edgar, ini merupakan sebuah keberhasilan yang sangat baik sekali ya, dan tentunya pasti saya yakin Mas Edgar juga merasa senang. Boleh diceritakan Mas Edgar sedikit bagaimana Mas Edgar dan juga teman-teman atlet yang kemarin berangkat, bagaimana persiapannya, kemudian saat kemarin bertanding? Yang pasti bisa saya katakan untuk persiapan SEA Games kali ini sangatlah cukup ya, karena memang dari tim wushu Indonesia sendiri itu semua bisa dibilang well perform, dan dari persiapannya pun itu bukan hanya sekedar dari awal tahun, tapi kita sudah persiapkan untuk SEA Games tahun ini tuh udah dari sebelum-sebelumnya. Dari tahun lalu pun kita sudah, dari sejak SEA Games sebelumnya kita langsung continuous pelatnas lagi untuk persiapan ke SEA Games tahun ini. Karena memang tim wushu Indonesia ini memiliki persiapan yang terus-menerus, di mana kita harus terus mempersiapkan untuk pertandingan selanjutnya. Dan menurut saya untuk yang SEA Games kali ini cukup siap sih. Berarti pelatihan ini sudah terus-menerus dilakukan ya, sampai Betul. akhirnya kemarin bisa mendapatkan 6 emas, 6 perak dan juga 2 perunggu. Baik, Bang Ngatino, Indonesia ini kembali menjadi juara umum di wushu ya setelah terakhir itu tahun 2012. Ya. Bagaimana kuncinya ini bisa menjadi juara umum kembali dan akhirnya melebihi target, di mana target ini sendiri 4 emas tapi Indonesia berhasil meraih 6 emas. Juara umum 2011 waktu SEA Games di Indonesia. Ya tentunya kalau tuan rumah kan pasti persiapannya juga luar biasa. Nah, berikutnya pelatih-pelatih yang terbaik, pelatih dari Tiongkok, baik untuk nomor taulu maupun nomor santa, sejak 2011 sudah kita kontrak, kita perpanjang, dan setia untuk mempersiapkan mendampingi atlet-atlet Indonesia. Sehingga para pelatih itu sudah mengetahui karakter masing-masing atlet sejak awal, sehingga untuk membinanya tentunya mereka akan lebih mudah. Jadi sudah 12 tahun ya pelatih Cina itu mendampingin atlet di Indonesia. Itulah salah satu strategi dari PBWI, kita nggak ganti-ganti pelatih, karena kalau ganti-ganti pelatih nanti mungkin akan baru lagi masalah metode dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu dan menjadi supporting buat atlet-atlet yang ada di bawahnya. Karena kita selalu regenerasi akan kita buat terus-menerus. Saya kira itu yang penting. Ya. Iya, berarti pelatih ini memainkan peran kunci yang sangat krusial ya. Iya. Dan ketika kemarin saat bertanding, boleh diceritakan Pak, dari Bapak sendiri melihat negara apa yang paling kuat menjadi lawan saing Indonesia? Saya kira ini ada 2 karakter yang berbeda. Ya. Di sini kalau di wushu ini ada jenis taulu, jenis santa. Ya, kalau taulu ini peta kekuatannya memang ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, ya mungkin Vietnam juga ada, sekarang muncul Brunei. Tetapi kalau santa, ya kita Indonesia dan Vietnam, ya kemudian Thailand, Ya. Filipina. Ya ini juga luar biasa. Nah, ini akan menjadi tantangan karena kalau untuk santa sejak 2011 baru di Vietnam kemarin kami bisa menyumbangkan 1 medali untuk dari Santa emas. Nah, ini memang kita
fokus kita targetkan untuk tahun ini Santa harus lebih dari itu. Nah, alhamdulillah atlet-atlet Santa yang sudah dibina sejak junior yang mereka bisa menyumbangkan 4 medali emas. Nah, ini tentunya berkat ketua umum yang begitu mensupport ya. Karena kalau yang junior itu kan pemerintah belum mensupport. Jadi memang kita dan itu adalah dari supporting ketua umum dan pengurus-pengurus khususnya Dewan Kehormatan. Berarti dari nomor Santa sendiri ini yang masih sulit ya untuk ditembus. Nah, sekarang kan sudah dapat medali emas yang sebelumnya memang akan sulit kita tembus. Nah, ini sudah memulai, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi pemicu juga, menarik juga daerah-daerah yang membina untuk Santa. Dan terima kasih kepada daerah-daerah yang ya fokus untuk membina itu seperti di Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian DKI, Jawa Barat dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, dan untuk Mas Edgar sendiri kemarin ini bertanding secara langsung ya, terjun ke lapangan. Nah, dari Mas Edgar sendiri bagaimana melihat kemarin ketika bertanding di Kamboja ini sendiri kan baru ya menjadi tuan rumah SEA Games. Adakah kendala-kendala atau mungkin bagaimana venue yang disediakan kemarin? Boleh diceritakan sedikit dari pengalaman Mas Edgar sendiri? Mungkin karena memang ini pertama kalinya Kamboja menjadi tuan rumah untuk ajang sebesar SEA Games. Dan mungkin ya masih banyaklah kekurangan memang yang ya kita alami sendiri. Cuman untuk poin besarnya memang kejuaraan ini cukup lancar meskipun ada beberapa kendala teknis dari masalah penilaian, karena penilaian itu kemarin sempat masalah teknis komputer sehingga penilaiannya menjadi manual. Dan lalu juga dari tempat penginapan dan yang dari awalnya itu kita diatur satu kamar itu bersebelas, dimana itu kan pasti masing-masing atlet mempunyai jam tanding yang berbeda, jadwal makan dan lain-lain itu kan pasti berbeda dan pasti mengganggu istirahat satu sama lain. Tetapi dari tim pelatih dan pengurus tim Wusu Indonesia itu mengetahui akan masalah tersebut dan langsung diperbaikilah masalah tersebut. Dan puji Tuhan sampai akhir pertandingan semua lancar. Semuanya akhirnya lancar ya, terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Oke, Sobat Sports, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan kembali berbincang-bincang lagi dengan Pak Ngatino dan juga Mas Edgar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sport Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sport Today. Masih bersama dengan Pak Ngatino dan juga Mas Edgar, kami akan masih membahas bagaimana tim Wusu Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023. Ya Mas Edgar, jika tadi kita membahas mengenai kendala apa yang dihadapi selama di Kamboja, bagaimana dengan euforia? Karena kan tim Wusu sendiri ini memenangkan juara umum ya di cabang olahraga Wusu. Adakah euforia khusus baik itu dari teman-teman atlet sendiri ataupun dari keluarga yang dirasakan, bagaimana Mas Edgar? Yang pasti pencapaian prestasi kita sebagai juara umum ini sangatlah membanggakan ya, karena memang sudah 11 tahun 12 tahun kita tidak meraih gelar juara umum ini, dan akhirnya tahun ini kita berhasil meraih juara umum kembali, dan itu pasti sebuah achievement yang sangatlah membanggakan dan menyenangkan untuk kita rasakan. Tetapi yang pasti dari tim Wusu ini kita selalu mengingatkan bahwa achievement ini bukanlah untuk kita bersombong diri, tetapi untuk kita lebih baik lagi ke depannya, untuk kita mempertahankan apa yang kita raih di tahun ini. Jadi untuk euforia ya mungkin sejenak lah, kemarin kita dikasih seminggu untuk istirahat setelah pertandingan. Sekarang kita sudah kembali berlatih dan on to the next competition. Jadi tidak ada kata istirahat ya, langsung gas terus. Oke, dari Pak Ngatino, dari pengurus besar sendiri, apakah ada acara-acara yang dilakukan khusus untuk merayakan ini atau bagaimana Pak? Sampai saat ini belum, karena juga masing-masing ada kesibukan, ketua umum juga masih ada kesibukan di keluar. Kemudian kami juga ada agenda tanggal 1 besok ini ada menjadi host juga tuan rumah penataran wasit juri internasional di Bali, sehingga untuk hal semacam itu belum kita lakukan, tetapi pastinya biasanya ada apresiasi khusus dari ketua umum, tapi waktunya. Tapi saya kira itu nggak jadi masalah karena para atlet juga tahu persis, dan kami kemarin sudah berikan waktu istirahat 1 minggu setelah dari SEA Games. Sekarang sudah mulai lagi pelatnas untuk menyiapkan agenda-agenda berikutnya. Dan mudah-mudahan atlet juga memahami itu, jadi bukan tujuan akhir untuk SEA Games ini, karena masih ada agenda yang lebih besar yang akan datang. Masih banyak ya? Iya. Dan dari pemerintah sendiri apakah ada
apresiasi khusus atau apa yang diberikan? Saya kira apresiasi khusus ada atau tidak ya itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah ya yang kebiasaan ada memang ada, tetapi tentunya kita tidak harus menunggu itu terus kemudian berlatihnya juga nunggu itu, saya kira enggak ya. Kami masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Mudah-mudahan ya pemerintah juga segera seperti biasanya akan memberikan apresiasi kepada atlet ya. Baik, jadi walaupun belum ada apresiasi ataupun belum ada acara yang diselenggarakan secara khusus, tapi kita sudah tahu ya kalau kita menjadi juara umum itu merupakan sebuah apresiasi yang tertinggi bagi Indonesia. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak ada tanda istirahat ya, karena harus terus-terus latihan untuk bisa mencapai target-target berikutnya. Nah, berbicara mengenai wushu di Indonesia sendiri, bagaimana perkembangannya Pak Ngatino? Sekarang banyak muncul atlet-atlet baru ya. Jadi kemarin ada terobosan yang kita buat atas perintah Ketua Umum waktu itu, waktu COVID apa yang kita lakukan? Nah, kita melakukan terobosan, kita melakukan kegiatan open tapi secara virtual. Ya, jadi kita hanya mengumpulkan wasit, mereka bertanding daerah masing-masing dan open bentuknya dari sasana-sasana. Dan di luar dugaan juga sebelumnya kita bisa menjaring di situ kemarin hampir 2.000 atlet. Dan kita press, ada sirkuit akhirnya, si 1, 2, 3, nah itu menjadi 170-an atlet. Nah dari 70 atlet kami saring lagi, nah kemarin ada atlet-atlet yang kita kirim mengikuti kejuaraan dunia di Indonesia, prestasinya luar biasa. Mudah-mudahan atlet itu, ya ini menjadi bibit-bibit kita untuk menggantikan senior-seniornya. Dan kita juga nggak berhenti, ini kegiatan tahun ini lanjut lagi. Ini bulan Juni ini kita udah mulai dan nanti kita lakukan open juga, kemudian nanti terakhir nanti kita lakukan finalnya. Ya. Baik, jadi memang pengurus besar Wushu Indonesia ini terus ya menjaring atlet yang junior, kemudian regenerasi ya. Yaitu komitmen dari pengurus ya dan ketua umum harus gitu. Oke, bisa diceritakan sedikit Pak, kemudian bagaimana kemarin seleksi atlet mana yang akan diberangkatkan ke SEA Games itu seperti apa Pak? Kita kan tentunya punya SOP-nya ya. Jadi atlet-atlet yang udah punya nama, kemudian nomornya apa, ya kita ngeliatin THP juga dari nomor yang tuan rumah. Ya, ini cocok siapa, nah diskusikan dengan pelatih dan di situ juga kita ada seleksi terbatas. Ya, nah dari seleksi terbatas ini memang kita terbuka. Kita tidak ada, oh ini pilihan si A, pilihan si B atau kedekatan dengan pelatih, kedekatan pengurus, nggak ada. Jadi murni mereka memang prestasi. Nah ini yang kita lakukan sehingga nantinya tidak menjadi cemburuan juga kalau oh ini atlet si A ini kok karena dekat, nggak ada. Ya karena memang benar-benar prestasi berdasarkan track record-nya sebelum mengikuti kegiatan kita yang kita lakukan. Berarti murni apa ya murni, hasilnya? Ya. Oke, dari Mas Edgar sendiri nih, kira-kira boleh diceritakan dong sedikit sejak kapan tertarik dengan dunia wushu ini dan kemudian bagaimana sampai akhirnya bisa menjadi salah satu atlet Indonesia yang berangkat ke SEA Games dan memenangkan medali? Jadi pertamanya aku tertarik dengan cabang olahraga wushu ini ya dari sekolah sih, karena waktu itu ada ekskul di sekolah waktu SD dan waktu itu iseng-iseng aja sih, coba karena waktu dulu masih awam tentang wushu ini apa dan pada akhirnya tahu oh wushu ini seperti yang biasa suka nonton di TV seperti Jet Li, Jackie Chan. Dari situ semakin tertarik dan semakin seneng, excited gitu kalau mau belajar wushu dan akhirnya pelatih bilang wah kamu berbakat boleh nih coba intensif, coba latihan, coba ikutin kejuaraan terbuka dan lain hal dan akhirnya puji Tuhan berlanjut sampai sekarang ini. Ya dan akhirnya bisa menjadi salah satu atlet yang membanggakan juga ya di Indonesia. Baik, Sobat Sport jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan berbincang-bincang dengan Pak Ngatino dan juga Mas Edgar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sport Today. Kembali lagi di Sport Today. Baik, Pak Ngatino, jika tadi kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan wushu di Indonesia, kemudian bagaimana penjaringan atlet sehingga akhirnya bisa mendapatkan beberapa nama yang dikirim. Nah, jika kemarin ini sempat menggelar kejuaraan dunia junior, bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, kejuaraan dunia junior itu kan mestinya berlangsung tahun sebelumnya, ya karena kondisi COVID. Nah, ini melalui bidding waktu ada
Kongres IWUB di Shanghai bersamaan waktu itu kejuaraan dunia. Nah, kita terpilih, ini mestinya akan menjadi momen bagi kami, selain mempersiapkan diri sebaik-baiknya buat atlet, dan tentunya kita akan menjaring sebanyak-banyak juga atlet, dan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, baik itu untuk sukses prestasi ya, dan sukses yang lainnya. Khususnya sukses prestasi yang awalnya kita target 4, secara internal kita 6 target untuk meraih medali emas, ternyata kita bisa memperoleh 6 medali emas. Ini adalah suatu luar biasa. Nah, modal ini yang 10 emas ini akan kita bina terus untuk kedepannya. Ya, karena ini kan ada yang masih umur 11 tahun, ada 13 tahun, ada 15 tahun. Nah, dengan ada kejuaraan dunia juga ini menjadikan momen buat peminat ya Wushu Indonesia, karena waktu itu kan memang disiarkan langsung juga, dan ini banyak sekali tumbuh sasana-sasana yang tentunya ingin membina. Nah, ini kan salah satu dampak dari menjadi tuan rumah juga. Nah, oleh sebab itu kepercayaan IWUB untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia itu juga ada nilai plusnya ya, karena kami bisa menyelenggarakan kejuaraan yang terbaik. Untuk itu adalah pengakuan IWUB sendiri bahwa penyelenggaraan ini di tingkat junior dunia terbaik untuk di luar penyelenggaraan di Cina sendiri tentunya. Dan dari sanalah ya kami juga sekarang tadi saya sampaikan bahwa kita juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah penataran wasit internasional yang sekarang sudah berdatangan di Bali, yang jumlahnya kurang lebih 250 wasit juri dari beberapa negara. Ini adalah kepercayaan yang dipercayakan oleh Ibu kepada Federasi Indonesia. Mudah-mudahan kepercayaan itu ke depannya ya kita dipercaya untuk kegiatan atau event-event yang lainnya. Ya, baik Pak, jika tadi itu adalah kejuaraan internasional ya, bagaimana dengan skala nasional sendiri? Apakah sudah mulai banyak kemudian kejuaraan-kejuaraan dengan skala nasional untuk menarik minat-minat orang-orang di dalam Indonesia sendiri? Ya, dari pengalaman yang lampau, nanti bulan Juni, akhir Juni ini sudah ada kegiatan lagi yang virtual, itu juga open. Ya, karena mereka buat apa berlatih ya kalau tidak ada pertandingan. Betul. Jadi kata kuncinya adalah ada event. Nah, semakin banyak event tentunya akan mendorong peminat-peminat wushu ini makin banyak. Ya, sehingga bisa mengukur dirinya, termasuk juga para atlet, para sasana untuk mengembangkan. Ya, karena dia sudah melatih, kapan diuji ini? Ya. Diuji tentunya melalui pertandingan. Event-event itu tadi. Itulah ya kata kunci yang selalu disampaikan kepada kami, dan kami harus membuat program itu sering ada event. Itu aja. Sering ada event karena untuk bisa melihat juga ya sejauh mana pelatihan-pelatihan ini gitu, dan untuk juga menguji kompetensi nantinya ya Pak ya. Betul. Baik, dan wushu ini sendiri sudah masuk ke dalam desain besar olahraga nasional. Kemudian langkah apa yang telah dilakukan oleh PBWI sendiri Pak? Ya, kami bersyukur bahwa cabang wushu masuk dalam Depon karena targetnya kan ke depan wushu ini harus masuk Olimpiade. Nah, tugas kami dari PB Wushu juga mendorong, mensupport dari IWUB bagaimana agar wushu ini bisa segera masuk di Olimpiade. Nah, oleh sebab itu ada beberapa, termasuk Ketua Umum sendiri ikut di Expo-nya Wushu Asia. Ini salah satu cara agar kita mensupport ya, sama-sama berjuang wushu masuk di Olimpiade. Nah, melalui Debon ini, nah kita mulai tertata ya kegiatan-kegiatan ya. Jadi karena di-spot kan, ya tentunya dengan kesempatan itu kami PB berpikir tinggal memikirkan yang lain. Kalau yang Debon itu kan atlet-atlet elit yang sudah internasional. Nah, bagaimana yang di grade steering bawah ini yang junior year? Ini adalah tugas kami untuk mempersiapkan atlet, adakan event-event. Nah, jadi sudah ringan dari situ. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, jadi perhatian dari pemerintah sendiri juga sudah cukup banyak yang diberikan untuk cabang olahraga wushu sendiri, Pak. Ya, harapan kami juga bukan hanya wushu, pemerintah ke depan dengan melihat hasil SEA Games kemarin akan berpikir bahwa yang dipikirkan tentunya yang disupport mestinya bukan hanya yang masuk dalam Debon. Semua cabang yang punya potensi mestinya ke sana. Karena ke depan ya, ini pasti negara-negara lain juga akan berjuang untuk merebut posisi itu kan. Betul. Nah, kita nggak bisa terlena dengan yang hanya beberapa cabang. Saya kira itu.
Jadi tidak hanya puas untuk tadi meraih juara umum di Asian Iya. Games, tapi Iya. masih banyak ya sampai Iya. nanti akhirnya bisa masuk ke Olimpiade. Iya. Nah baik, dari Mas Edgar sendiri dari sisi atlet, kira-kira menurut Mas Edgar ini apa sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan lagi nih untuk bisa mengembangkan wushu di Indonesia? Saya menjadi atlet wushu ini kan udah dari kecil ya, jadi Ya. saya sudah mengikuti perkembangan cabang olahraga wushu ini juga dari kecil. Dan menurut saya untuk sarana dan prasarana olahraga sekarang ini khususnya untuk di wushu sangatlah cukup, dan karena kita ini sangat diperhatikan oleh pemerintah, pengurus dan pelatih. Jadi dari tempat tinggal, dari makan, dari tempat latihan itu sudah sangat-sangat bagus dibanding negara-negara lain. Dan saya sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini. Kita bisa lebih termotivasi untuk berlatih, untuk istirahat, dan untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Oke baik, Sobat Sport, sesaat lagi kami masih akan berbincang-bincang lagi, tapi